Halo, selamat malam teman-teman. Hari ini di malam hari ini saya ingin membahas tentang apa itu AI agent. Ya, seperti yang kita tahu, AI makin menggila, makin berkembang dan perubahannya sudah bisa dibilang terlalu cepat. Bahkan kalau kita mau ngikutin itu mulai sulit ya, dan kita harus terus berkembang gitu. Kita harus terus mempelajari supaya di masa depan kita tidak mengalami terreplace ya, istilahnya terreplace oleh AI. Maka kita harus mempelajari skill baru yang tentunya tidak anti AI, tapi kita harus bisa menggunakan AI itu sendiri. Saya akan jelaskan. Ini dia, namanya AI agent, yaitu teknologi yang mengubah cara manusia berinteraksi dengan mesin. Mungkin sebelum menjelaskan ke AI agent, saya akan jelaskan dulu apa itu AI. Definisi singkat AI adalah sistem komputer yang meniru kecerdasan manusia. Jadi AI ini dibuat mereplikasi isi otak manusia. Agar tujuannya apa? Agar bisa kita gunakan, agar kita bisa manfaatkan untuk melakukan perkembangan dan juga inovasi-inovasi dengan lebih cepat. Karena ya seperti yang kita tahu, AI tidak tidur dan tidak butuh istirahat dan terus belajar. Contoh AI sehari-hari itu biasanya ada di search engine, ada di misal Netflix. Kalian mau cari rekomendasi film, dia bisa memilah tontonan. Nah, itu juga pakai AI. Terus ada juga asisten virtual seperti Siri di Mac dan Alexa. Saya lupa, Alexa ini kayaknya punya Google ya, kan salah. Terus juga ada mobil otonom, ini mobil listrik yang punya kemampuan auto driver ya. Kalau seperti yang populer itu Tesla misalkan gitu. Kita masuk, apa itu AI agent? Definisinya adalah program AI yang bertindak secara mandiri untuk mencapai tujuan spesifik. Artinya AI agent ini bisa learning sendiri, dia bisa mengambil keputusan, decision maker, tanpa perlu kita kasih perintah. Tapi di awal kita sudah kasih dia settingan dulu supaya dia bisa berpikir demikian. Perbedaannya dengan AI umum dengan AI agent ya. AI umum itu berpikirnya masih luas ya. Dia bisa, kalau kamu tanya apapun, dia bisa menjawab, dan jawabannya bisa berubah sesuai dengan prompt dan spesifikasi prompt dan bagaimana kamu membuat promptnya gitu. Bedanya dengan AI agent, kalau AI agent ini sudah di prompt tapi tugasnya spesifik, misal untuk balas chat atau untuk listing database misalkan, seperti itu. Nah, itu AI agent yang bertugas karena dia sudah diprogram untuk satu tugas seperti itu. Bagaimana AI agent ini bekerja? Pertama, mereka akan melakukan pengumpulan data dari lingkungan. Jadi kalau kita kasih perintah untuk learning, atau bisa dibilang learning ya, sebelum kita mau menjalankan AI agent, kita tentukan dulu AI agent ini mau dibuat apa. Misal kalau kita masukkan teks dari chatbot dari live chat atau WhatsApp, maka balasannya akan seperti apa. Nah, itu kita kumpulkan dulu data-datanya supaya si AI ini tahu scope tugasnya itu seperti apa. Terus setelah dia dapat scope-nya, baru dia akan melakukan pemrosesan. Dia akan menganalisa data, terus melakukan penentuan algoritma dengan machine learning-nya dan NLP-nya, neuron
language apa gitu, NLP. Kalian bisa cari definisinya di Google ya. Terus dia akan memberikan tindakan, yaitu berupa respon atau menjalankan tugasnya. Jadi misal kalau saya bertanya ke customer service yang menggunakan AI agent, dia akan minta beberapa ini kayak kriteria. Misal aku mau tanya tentang harga atau tentang produk. Nah, nanti dia dari situ dia akan merespon, lalu melakukan pemrosesan, lalu memberikan tindakan, yaitu jawaban. Dan hebatnya AI agent ini, seiring kita terus memberikan prompt, memberikan arahan atau memberikan pertanyaan, dia akan terus bekerja dan belajar sehingga dia akan makin banyak pengetahuannya dan semakin cepat berpikirnya kayak gitu. Makanya kadang kita nemu AI bot yang jawabannya masih kurang ngena gitu. Nah, itu hanya perlu di learning lagi dengan kita nge-prompt dan kasih pertanyaan-pertanyaan. Oke, ini ada jenis-jenis AI agent. Yang pertama adalah reactive agent. Contohnya di Blue-nya IBM. Ya, terus ada deliberative agent yang dimana dia bisa melakukan otomatisasi pada kendaraan. Terus ada hybrid agent, itu gabungan keduanya. Contoh asisten virtual, dia learning dari users dan juga memberikan jawaban otomatis. Dan yang terakhir tentunya learning agent ya, contoh algoritma TikTok atau rekomendasi, atau kalau kita kadang searching sesuatu terus nanti yang di page kita munculnya yang sesuai kita minati, itu learning agents. Contoh aplikasi AI agent di dunia nyata ya, di kesehatan itu udah ada. Biasanya untuk diagnosa penyakit ya, ada juga untuk AI ini. Terus di e-commerce itu misal rekomendasi produk atau pencarian produk yang bisa membaca berdasarkan apa yang kita cari selama di internet gitu. Terus kalau di game ada NPC cerdas ya, itu NPC yang istilahnya bisa melakukan pergerakan sesuai keinginannya, sesuai logika. Atau kalau kita nge-game terus kita interaksi dengan NPC ini, dia bisa memberikan jawaban yang berbeda-beda sesuai dengan pertanyaan kita, biasanya gitu. Terus ada finansial ya, di finansial ada robot advisor. Itu kalau di Indonesia itu sudah ada di mana aplikasi seperti Bibit. Dia biasanya akan menentukan kita itu investor yang seperti apa berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang dia berikan, jawaban yang kita berikan dari pertanyaan yang dia lempar. Oke, keuntungan dan tantangan AI agent. Keuntungannya tentunya efisiensi tinggi, personalisasi layanan. Nah, ini kalau untuk bisnis sangat bagus, artinya cost rendah dan pekerja AI kita bekerja tanpa henti, tanpa istirahat 24 jam. Tantangannya etika, tentunya privasi, bias, karena kalau sudah bahas AI agent, kita bahkan bisa ini penting banget kalau di dunia marketing itu, dia bisa tahu bagaimana personality kita sebagai target market, sehingga ketika melakukan penawaran produk, kita udah tahu apa yang tidak disukai, apa kebutuhan kita, bahkan sampai cara kita bicara, cara kita ngechat, ya itu bisa tahu. Nah, itu terkait dengan privasi dan bias ya. Nah, terus resiko selanjutnya adalah resiko pengangguran massal. Bayangkan kalau AI agent ini
mampu melakukan decision making dan juga melakukan pekerjaan yang berulang atau administratif, maka pekerjaan-pekerjaan seperti itu akan hilang. Contoh, ketika kita sebagai pemilik usaha ingin melakukan campaign, ya, lalu kita meminta saran kepada AI agent, yang biasanya saran itu kita tanyakan kepada beberapa staff, kita cukup tanyakan kepada satu AI dan dia akan kasih kita perspektif dari berbagai bahkan belahan dunia sesuai yang dia learning, dan datanya lebih akurat itu. Dan tidak ada yang, kalau di manusia itu biasanya ada intensi ya, kalau AI mereka murni by data. Masa depan selanjutnya kita akan bahas masa depan AI agent ya. Tren menurut saya kedepannya integrasi bisnis dengan AI agent ini akan lebih luas lagi. Sebenarnya sudah ada beberapa aplikasi yang sudah menggunakan AI agent, tapi belum merata di semua, terutama kalau di Indonesia di sektor UMKM itu belum merata. Nah, nanti kedepannya AI agent ini akan lebih mudah diakses dan bahkan mungkin akan merata ke depannya. Dan tentunya ini peluang ya bagi kita yang mau belajar tentang cara penggunaan AI agent dan juga cara penerapannya di bisnis. Kita bisa mengambil peran sebagai instalator atau yang membantu bisnis untuk mengaplikasikan AI agent ini, atau membuat AI agent sesuai kebutuhan bisnis mereka. Prediksi ini di tahun 2026 80% aplikasi akan menggunakan AI agent. Nah, ini kemungkinannya sangat besar, tapi ini masih prediksi, bisa salah. In the end, opiniku ya, AI agent ini adalah tools masa depan, dan kita sebagai orang Indonesia sudah seharusnya mempelajari teknologi ini agar bisa terus bersaing di masa depan ya, agar di masa depan kita tidak bisa bersaing ya, maksudnya bisa bersaing dan tidak digantikan. Alangkah baiknya kita memahami apa itu AI agent dan bagaimana melakukan setup dan melakukan integrasi dengan bisnis, terutama untuk para pekerja ya, ini penting sekali. Nah, itu aja pembahasan kali ini tentang AI agent, dan kalau kalian ingin mengikuti bagaimana aku akan mencoba mengimplementasikan AI agent ini dan juga membuat automationnya di dalam bisnis. Nah, ini rencana akan saya gunakan untuk bisnis saya sendiri ya, karena ini sebenarnya sudah saya pikirkan dari awal tahun. Karena di awal tahun saya mulai start bisnis, dan selama ini karyawan masih variabel ya, jadi saya bayar freelance, dan saya ingin kedepannya itu semuanya full AI gitu. Dan saya menemukan solusi dari AI agent ini, dan sepertinya harus saya pelajari supaya saya bisa bertahan. Seperti itu. Follow, dan kalau kalian ingin bertanya langsung di kolom komentar dan share ke banyak orang agar semuanya di Indonesia bisa belajar cara membuat AI agent. Terima kasih.